pihak penggugat. Kami tanyakan kembali, Bapak masih melakukan aktivitas perekaman? Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi kembali lagi pertanyaan yang sama, dan saya juga perlu bertanya hal yang sama, apa tujuan Yang Mulia bertanya seperti itu, dan saya tahu juga tidak akan dijawab, nggak apa-apa. Tetapi kembali lagi, saya menginformasikan bahwa agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan persiapan sesuai dengan panggilan kita Yang Mulia. Jadi saya tidak perlu menjawab hal-hal yang tidak menyangkut substantif Yang Mulia dari panggilan sidang, yaitu pemeriksaan persiapan sesuai dengan Undang-Undang Peratun, yaitu memberikan saran perbaikan gugatan. Jadi pertanyaan utama saya adalah, apakah ada saran tambahan untuk gugatan saya? Jika ada, pada halaman berapa yang perlu saya perbaiki? Jika tidak ada, ya sudah, berarti saya anggap dinyatakan cukup dan dapat kita masukkan ke PPTSP. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Berarti masih melakukan perekaman? Saya tidak menjawab seperti itu Yang Mulia. Tidak. Ya baik, kami sampaikan ya bahwa pemeriksaan persiapan ini sifatnya adalah tertutup, ya, sebagaimana di dalam SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1991, dan di dalam Perma nomor 5 tahun 2020 pasal 4 ayat 7. Kami bacakan pengambilan foto rekaman audio dan atau rekaman audio visual sebagaimana dimaksud pada ayat 8 tidak dapat dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum. Jadi ada larangan ya di situ. Kemudian di dalam pasal 7 pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, ayat 3, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 12, ayat 13, ayat 14, ayat 16, dan ayat 17, serta pasal 6 ayat 1, ayat 3, ayat 6, ayat 7, dan ayat 9 dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan. Nah, itu sudah seringkali kami sampaikan dalam setiap persidangan pemeriksaan persiapan ini, ya. Dan di dalam pasal kami 63 ya, Undang-Undang nomor 5 tahun 86, maka kami untuk minggu depan kami akan mengambil sikap terhadap gugatan ini. Kita agendakan pada hari Kamis ya, aja Sabtu tuh libur. Tanggal 1 itu libur ya. Jadi kita hari Kamis. Nanti kemudian sikap majelis ini akan dituangkan dalam putusan, akan dibacakan secara elektronik. Tidak perlu hadir di ruang sidang ini. Kita gunakan jam 13 ya. Izin Yang Mulia. Ya. Berarti karena kami tidak perlu hadir, berarti nanti hasilnya akan secara ikut. Iya, secara ikut. Silakan dilihat di ikut. Ibu udah daftar ini? Nah, Ikutnya? berhubung karena waktu itu kan kita juga termasuk terkait surat kuasa kan Yang Mulia. Karena kita juga belum tahu gugatannya siapa, yang tergugat pisnya jadinya seperti apa. Jadi kita juga belum buat surat kuasa juga. Silakan sebelum pembacaan gugatan masukkan surat kuasanya. Iya, betul. Pembacaan putusan ya, silakan dimasukkan surat kuasanya.
Ya, terus kemudian dicantumkan juga e-code-nya dan didaftarkan. Berarti nanti untuk surat kuasanya kami menggunakan fix yang ada di Yang ada di SIP gugatan. berarti ya? Iya, Baik. yang ada di SIP itu. Ya. Segera. Segera ya, Iya. Bu. Jangan sampai nanti Ibu nggak bisa mengunduhnya nanti. Jadi minggu ini ya paling lambat ya sebelum sebelum Iya, bisa. pembacaan putusan, bisa kan? Iya. Iya, bisa. Dipastikan bisa ya? Izin yang mulia. Ya. Jadi tanggal 2 Mei jam 1 siang. 2 Mei. Apakah itu ada pertemuan atau online? Online, Pak. Berarti tidak ada pertemuan lagi setelah hari ini. Tidak ada dilakukan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 2 Mei tersebut. Oke, tadi mengatakan yang mulia mengatakan mengenai pasal 63. Boleh saya tahu pasal 63 itu ada ada ayat 1, 2, 3, 4. Yang manakah yang akan dilaksanakan oleh yang mulia? Pasal 63 ini kan ada 4 pasal ya, yang terdiri Ayat, semuanya ya. satu rangkaian, dan yang untuk minggu depan ini adalah terkait dengan sikap majelis atas gugatan ini, ayat 3-nya. Baik yang mulia, mohon izin yang mulia. Di ayat 3 itu tidak ada namanya sikap majelis, yang adalah Makanya saya bilang pembacaan putusan secara elektronik tadi. iya, boleh saya klarifikasi yang mulia. Ya. Jadi pasal 63 ayat 3, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A itu penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Rencananya kan pasal ini akan diterapkan yang mulia. Nah, oleh karena kan kita mesti membaca ulang bahwa pasal ini menyangkut ke ayat 2 huruf A. Ya. Dalam ayat 2 huruf Nanti A, mohon maaf Bapak saya potong, nanti silakan Bapak baca pertimbangannya ya. Ya, begitu aja kan itu sudah masuk dalam pertimbangan kami, pokok pertimbangan kami, nanti silakan dibaca. nggak apa-apa yang mulia, baik. Cuman saya bolehkah saya bertanya lagi? Karena kan ini yang mulia mau memutuskan, ya kan? Belum memutuskan kami. Baru mau kan? Nah, karena yang mulia sudah mau memutuskan, maka saya perlu dapat kejelasan. Kalau saya nggak dapat kejelasan, maka kan akan jadi ketidakpastian hukum, gitu yang mulia. Jadi ini kan menyangkut ke ayat 2 huruf A. Ayat 2 huruf A mengatakan seperti ini. Dalam pemeriksaan persiapan, dalam ayat 1, hakim A wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Kemudian hakim juga dapat meminta penjelasan kepada badan atau tata usaha negara yang bersangkutan. Pertanyaan saya, apakah kewajiban ini sudah dilakukan atau belum dilakukan yang mulia? Ya, makanya tadi kami sampaikan apa yang Bapak tanyakan itu nanti akan kami sampaikan di dalam pertimbangan kami, karena itu sudah masuk dalam pokok pertimbangan. Nanti Bapak bisa baca di dalam pertimbangannya. Seperti itu Pak ya. Baik yang mulia, kalau gitu mungkin kita akan ketemu di pengadilan negeri. Terima kasih yang mulia. Ya.